Selamat siang. Yang terhormat Bapak Ferry Laurentius SE, MSI selaku dosen pembimbing saya, Bapak Aston Situmorang SE, MSI selaku dosen penguji saya, dan Ibu Ferawati SE, AK MSI CA selaku dosen penguji saya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Krisya Limbong dengan NIM 1802010062, ingin mempresentasikan proposal tugas akhir saya dengan judul Desain Implementasi PERS pada Koperasi Simpan Pinjam atau Kredit Union Karya Murni. Latar belakang. Kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu entitas, karena melalui pengukuran kinerja, entitas tersebut dapat menciptakan rancangan dan strategi untuk jangka panjang demi meningkatkan kinerja dari setiap bagian yang ada. Oleh karena itu, kinerja keuangan yang perlu diperhatikan saat ini yaitu kinerja keuangan koperasi. Koperasi juga melakukan pengukuran kinerja dengan melakukan analisis PERS. PERS merupakan suatu sistem penilaian kinerja keuangan yang dikembangkan oleh WOCU atau World Council of Credit Unions dan dianggap sebagai sistem penilaian kinerja keuangan yang paling sesuai untuk menilai kinerja keuangan koperasi. Selain itu, PERS dapat digunakan untuk membandingkan kinerja atau melakukan perankingan antara suatu koperasi dengan koperasi lainnya. Koperasi sendiri adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas keluargaan. Koperasi didirikan karena terdapat sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan anggotanya. Salah satu jenis koperasi yaitu koperasi simpan pinjam. Penelitian kali ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam atau Kredit Union Karya Murni yang beralamat di Jalan Menteng dengan anggota berjumlah 6.525 orang. Koperasi ini sudah melakukan pengukuran kinerja, tetapi hanya melalui laporan pertanggungjawaban yang berisi laporan keuangan. Di sisi lain, pengurus menyadari dan mengetahui bahwa adanya pengukuran kinerja yang diberikan oleh WOCU berupa PERS. Namun, karena adanya keterbatasan kemampuan SDM, sehingga koperasi tersebut belum dapat menerapkannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mendesain implementasi PERS bagi koperasi ini, sehingga dapat digunakan untuk memantau kinerja koperasi dan melakukan tindakan perbaikan apabila diketahui adanya indikator yang tidak ideal. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, ditemukan rumusan masalah yaitu bagaimana mendesain sistem dalam menghitung, mengukur, dan menilai PERS pada koperasi simpan pinjam atau kredit union karya murni. Tujuan tugas akhir yaitu untuk mendesain indikator-indikator PERS dalam menghitung, mengukur, dan menilai tingkat kesehatan pada koperasi simpan pinjam atau kredit union karya murni. Kontribusi tugas akhir yaitu yang pertama, sebagai alat dalam mengukur dan menilai tingkat kesehatan koperasi berdasarkan sistem PERS. Yang kedua, menggambarkan bagaimana kondisi koperasi berdasarkan indikator-indikator PERS. Yang ketiga, hasil penilaian PERS dapat membantu pihak manajemen koperasi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah yang harus dilakukan dan melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan indikator yang tidak ideal. Yang keempat, sistem PERS dapat digunakan sebagai pedoman bagi koperasi lainnya dalam menilai tingkat kesehatan koperasinya. Yang kelima, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menambah referensi mengenai analisis PERS. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi keuangan yang dijalankan secara demokratis dan profit sharing atau bagi hasil yang menawarkan berbagai produk simpanan dan pinjaman kepada anggotanya, dengan tujuan koperasi yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Kedua, laporan keuangan.
Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai suatu penyajian yang terstruktur tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan dapat dipakai sebagai alat bantu baik oleh pengurus koperasi, karyawan koperasi, atau para pemilik kepentingan lainnya. Yang ketiga, penilaian kinerja keuangan koperasi kredit. Penilaian kinerja keuangan diperlukan bagi pihak manajemen koperasi sebagai panduan dalam menilai dan mengetahui tingkat kesehatan pada koperasi kredit. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Penilaian kinerja koperasi kredit dapat dinilai dengan melalui analisis sistem PERS. Yang keempat, sistem PERS. Koperasi memiliki penilaian kinerja keuangannya sendiri yang disebut dengan sistem PERS. PERS adalah sistem penilaian kinerja keuangan koperasi yang dikembangkan oleh WOCU atau World Council of Credit Unions. Penilaian tingkat kesehatan koperasi dengan sistem PERS ini dapat dilakukan dengan 6 komponen, yaitu yang pertama protection atau perlindungan, yang kedua effective financial structure atau struktur keuangan yang efektif, yang ketiga aset quality atau kualitas aset, yang keempat rates of return and cost atau tingkat pendapatan dan biaya, yang kelima liquidity atau likuiditas, yang keenam sign of growth atau tanda-tanda pertumbuhan. Selanjutnya metodologi. Pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam atau Kredit Union Karya Murni yang beralamat di Jalan Menteng nomor 101B dengan waktu penelitian selama kurang lebih 4 bulan terhitung dari bulan Juni hingga September. Yang kedua, tahapan penelitian. Yang pertama, melakukan wawancara. Hal ini dilakukan untuk mengetahui isu-isu pendahulu atau masalah yang terdapat di koperasi tersebut. Yang kedua, melakukan pengumpulan data. Yang ketiga, melakukan analisis data. Yang keempat, melakukan perancangan atas perhitungan rasio-rasio sistem PERS. Yang kelima, melakukan pengujian terhadap analisis PERS tersebut. Yang keenam, membandingkan antara hasil perhitungan rasio dengan sasaran yang telah ditentukan. Yang ketujuh, memberikan pelatihan PERS kepada pengurus ataupun karyawan terkait dengan pengelolaan sistemnya. Yang kedelapan, membuat kesimpulan dasaran terkait dengan sistem PERS tersebut. 3. Data dan bahan. Yang pertama, data primer. Data primer berupa data peredaran pinjaman, jumlah anggota koperasi, dan aktivitas sistem kerja di koperasi tersebut. Yang kedua, data sekunder, berupa struktur kepengurusan dan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, yaitu berupa RAT atau rapat anggota tahunan. Keempat, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara yang pertama wawancara. Wawancara dilakukan dengan pengajuan tanya-jawab untuk memperoleh gambaran umum terkait koperasi simpan pinjam atau CU Karya Murni. Yang kedua, observasi, yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai aktivitas sistem kerja di koperasi tersebut. Yang ketiga, dokumentasi, yang dilakukan untuk pengambilan data terkait judul yang akan dikelola, seperti data latar belakang koperasi, data-data anggota, struktur kepengurusan, data peredaran pinjaman, dan laporan pertanggungjawaban berupa RAT atau rapat anggota tahunan. Selanjutnya, metode analisis yang dilakukan dengan cara yang pertama, merancang perhitungan rasio-rasio PERS. Yang kedua, membuat pengertian masing-masing indikator PERS yang dilakukan untuk mempermudah dalam pengelolaan data. Yang ketiga, memasukkan data yang diperoleh dalam masing-masing perhitungan rasio PERS. Yang keempat, membandingkan antara hasil perhitungan dengan sasaran yang ditentukan. Apabila hasil dari perhitungan tersebut sesuai dengan sasaran, maka indikator tersebut dapat dikatakan ideal. Apabila tidak sesuai, maka indikator tersebut tidak ideal. Yang kelima, melakukan implementasi. Selanjutnya, pengambilan kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan ini bermaksud untuk menganalisis data yang ada sehingga dapat ditemukan kesimpulan dalam penelitian yang telah dilakukan. Penelitian kesehatan keuangan koperasi dilakukan dengan membandingkan antara hasil perhitungan rasio dengan sasaran yang ditentukan, sehingga dapat dilakukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas hasil PERS.
Demikianlah presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.